Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini adalah edisi spesial untuk menjawab pertanyaan yang masuk. Pertanyaan kali ini datangnya dari akun yang bernama Kak Indri 14. Terima kasih atas pertanyaannya. Yaitu assalamualaikum Kak, mau tanya itu yang bantuan KIP yang terima harus gimana ya kriterianya? Anak saya alhamdulillah selalu berprestasi dari kelas 1 sampai dengan kelas 5 selalu juara kelas. Tapi tidak pernah dapat bantuan sosial Kartu Indonesia Pintar. Mohon penjelasannya. Oke, jadi di video kali ini saya akan membahas terkait kriteria terbaru yang layak untuk mendapatkan bantuan sosial Kartu Indonesia Pintar ini atau program Indonesia Pintar, atau lebih tepatnya bantuan untuk anak sekolah jenjang SD, SMP sampai dengan SMA, yaitu berupa uang tunai dari pemerintah. Sebelum saya menjelaskan, untuk lebih lanjutnya lagi, saya ingatkan kepada Bapak Ibu semuanya agar menonton video ini sampai habis, agar dapat mengetahui secara detail untuk proses dan juga syarat-syaratnya. Dan juga bagi yang baru saja bergabung, silakan diklik subscribe-nya terlebih dahulu dan juga aktifkan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan setiap informasi yang terupdate terkait penyaluran bantuan sosial dan berbagai macam subsidi pemerintah lainnya selalu saya bagikan di channel ini. Baiklah, ini dia langsung saja untuk prosedur siswa dapat memperoleh Kartu Indonesia Pintar atau KIP adalah orang tua siswa yang bersangkutan adalah keluarga tidak mampu yang telah mengecek atau mendaftarkan ke kelurahan atau desa atau dinas sosial setempat agar bisa dimasukkan ke dalam data DTKS. DTKS ini singkatan dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau PBDT. PBDT ini singkatan dari Program Basis Data Terpadu. Apabila sudah masuk ke dalam data DTKS atau PBDT, maka kelurahan bisa mengeluarkan surat keterangan tidak mampu dengan mencantumkan nomor ID DTKS atau ID BDT-nya. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu ya terkait untuk DTKS ini. Jadi sebenarnya DTKS ini bisa Bapak Ibu mendaftar melalui desa atau kelurahan setempat. Lalu kemudian pihak desa atau kelurahan setempat akan melakukan musyawarah terlebih dahulu. Lalu datanya Bapak Ibu akan diinput melalui aplikasi 6NG. Kemudian nanti akan disertai dengan hasil musyawarah seperti dokumen pengesahan dari kepala desa atau kelurahan tersebut. Lalu kemudian diinputlah data-datanya masuk ke dalam aplikasi 6NG dan akan berkesempatan datanya berada di dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS. Nah, bisa juga Bapak Ibu mendaftar secara mandiri melalui aplikasi Cek Bansos. Aplikasi Cek Bansos ini bisa di-download melalui Play Store atau Web Store. Di sana Bapak Ibu membuat akun terlebih dahulu. Setelah berhasil membuat akun dan diverifikasi, maka saatnya Bapak Ibu bisa mengusulkan diri secara mandiri melalui aplikasi Cek Bansos itu. Dan salah satu tips yang sekaligus saya sampaikan di sini ya, apabila Bapak Ibu mendaftar untuk diri pribadi melalui aplikasi Cek Bansos ini, maka jangan lupa seluruh anggota keluarganya yang ada di dalam satu kartu keluarga tersebut itu harus didaftarkan satu persatu. Jangan sampai hanya kepala keluarganya saja atau hanya ibunya saja. Jadi dari ayah atau kepala keluarga, kemudian ibunya, anak pertama, kedua, dan seterusnya, wajib semuanya di-input atau didaftarkan melalui aplikasi Cek Bansos. Itu apabila Bapak Ibu mendaftarkan diri secara mandiri. Setelah Bapak Ibu memastikan datanya sudah ada di dalam DTKS atau BDT, maka nomor tersebut atau surat keterangan dari kelurahan tersebut yang sudah mencantumkan ID BDT atau ID DTKS-nya, maka selanjutnya nomor tersebut Bapak Ibu bawa ke pihak sekolah untuk meminta pihak sekolah agar memasukkan nomor ID DTKS atau BDT tersebut ke dalam aplikasi Dapodik
namanya dan menandai tanda layak PIP bagi siswa tersebut. Selanjutnya, Kemendikbud akan melakukan verifikasi dan validasi melalui pemadanan data antara DTKS atau PBDT dengan data Dapodik. Dan apabila hasilnya padan, maka Kemendikbud akan memberikan kartu Indonesia Pintar kepada siswa tersebut dan mendapatkan bantuan program Indonesia Pintar. Lalu apakah setelah mendaftar melalui Dapodik sekolah semuanya akan pasti mendapatkan bantuan sosial PIP? Nah, untuk jawabannya tidak semuanya Bapak Ibu ya, karena pihak dari Kemendikbud ini akan melakukan pemadanan data terlebih dahulu antara Dapodik dan juga DTKS atau BDT-nya. Dan apabila di sana pada saat dilakukan pemadanan data ternyata tidak berhasil atau tidak padan, dan ini artinya Bapak Ibu atau anaknya yang tadi didaftarkan untuk mendapatkan PIP ini tidak bisa lolos sebagai penerima PIP. Nah, hal ini biasanya terjadi karena ada perbedaan data antara data Dapodik dan juga data yang ada di DTKS atau BDT. Salah satu contoh perbedaan datanya, misalnya nih ada salah satu huruf yang berbeda dari nama Aminah misalnya. Data yang ada di DTKS itu cuma AMINA, sedangkan data yang ada di Dapodik yaitu Aminah, ujungnya pakai H, artinya ada perbedaan satu huruf. Nah, biasanya karena penyebab seperti ini, data siswa atau siswi yang tadi diusulkan untuk bantuan sosial PIP jadi tidak padan. Artinya tidak bisa mendapatkan bantuan sosial PIP tersebut karena pada saat dipadankan itu tidak berhasil. Berikutnya, sebagai informasi tambahan, dana PIP ini tidak secara otomatis di setiap tahunnya akan cair bagi penerima PIP di tahun sebelumnya. Nah, maksudnya di sini apabila tahun ini mendapatkan bantuan sosial PIP, itu tidak akan secara otomatis tahun berikutnya, tahun depan tahun 2025 akan mendapatkan PIP lagi. Atau misalnya di tahun 2023 lalu itu mendapatkan PIP, itu tidak akan secara otomatis akan mendapatkan lagi di tahun ini tahun 2024. Sebab akan selalu diadakan pemadanan data antara Dapodik dan juga DTKS. Jadi pastikan data keluarga tersebut ini masih aktif di dalam data terpadu kesejahteraan sosial, dan banyak sekali hal-hal yang dapat menyebabkan keluarga tersebut akan tertolak oleh sistem DTKS. Salah satunya apabila ada salah satu anggota keluarganya itu memiliki upah di atas UMP atau UMK, atau memiliki BPJS Ketenagakerjaan dan ternyata asetnya di sana terbaca ternyata mampu secara sosial ekonomi dan statusnya sebagai karyawan biasanya. Nah, itu adalah salah satu hal yang bisa menyebabkan data KPM ini, data orang tuanya tertolak oleh sistem di DTKS. Oleh sebab itu disarankan bagi Bapak Ibu semuanya atau saudara-saudara, adik-adik di luar sana yang bersekolah yang menginginkan kartu Indonesia Pintar atau bantuan sosial PIP ini, maka disarankan agar tetap berkoordinasi dengan pihak operator sekolah apakah PIP tersebut sudah dimasukkan ke dalam daftar usulan penerima manfaat PIP melalui aplikasi Dapodiknya. Nah, kembali lagi ya, di sini perlu digarisbawahi bahwa setiap tahun ajaran baru maka sangat disarankan sekali agar Anda tetap berkoordinasi dengan petugas Dapodik sekolahnya. Pastikan lagi apakah data anaknya Bapak Ibu itu masih ada di DTKS, dan pastikan lagi apakah data anaknya Bapak Ibu itu dicentang pada usulan layak PIP di aplikasi Dapodik. Nah, jadi di sini kuncinya sebenarnya adalah untuk operator Dapodiknya. Apakah nama-nama anak-anak ini yang tahun-tahun sebelumnya mendapatkan PIP di tahun ajaran baru tersebut apakah masih dicentang sebagai layak menerima bantuan sosial PIP. Tapi Bapak Ibu, apabila pihak dari sekolahnya itu sudah menandai atau sudah memberi centang layak PIP, tapi tetap saja bantuan sosial PIP anaknya Bapak Ibu itu tidak cair, artinya pada saat pihak dari Kemendikbud melakukan pemadanan data antara Dapodik dan juga DTKS, bisa dipastikan terdapat
ketidakpadanan pada saat dilakukan pemadanan data tersebut, sehingga menyebabkan bantuan sosial PIP anaknya Bapak Ibu itu tidak bisa cair. Baiklah, sementara itu yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan saya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.